Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita terus memuliakan Dia. Di hari-hari ini iman kita harus semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, Engkau Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk ada di mesbah-Mu, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam segala keadaan kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, selama-lamanya kami mau menyembah-Mu. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Kaulah kekuatanku Kaulah Tuhan, kekuatanku, sumber pengharapanku. Amin. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau. Ini kerinduanku Tuhan, kami nyatakan kepadamu. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Ku sembah Kau. Lebih lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau selamanya, selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Kaulah Tuhan kekuatan Kaulah kami, kekuatanku, sumber pengharapan sumber kami. pengharapanku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Ku sembah Kami menyembah-Mu. Katakan saudara, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau ya Yesus, kami mau menyembah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kaulah kekuatanku, Sumber pengharapan kami. pengharapanku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Ku sembah Kau. Kami
penyembahan kami Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan yang berkuasa. Dalam segala keadaan saudara, angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami akan terus menyembah-Mu apapun yang ada di depan kami. Takkan pernah kami tukarkan iman kami. Takkan pernah kami gantikan percaya kami kepada Tuhan. Kami akan tetap menyembah-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat. Kami tahu kepada siapa kami percaya Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya ku sembah Kau ya Yesus. Amin Tuhan. Engkau kekuatanku, sumber pengharapan kami, Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus, Yesus. Ini kerinduanku Tuhan. Ini kerinduanku. Amin. Ku nyatakan padamu, ku sembah. Sekali lagi dengan lebih sungguh saudara, katakan, ku sembah Kau. Apapun keadaan kami mau katakan, kami mau menyembah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Oh, Kaulah kekuatanku, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Selama-lamanya ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku. Ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Kami nyatakan kuasa Tuhan. Oh, ya segala puji, sembah kami bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya segala pujian kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati Terima kami kasih, malam Yesus. hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami datang bawa setiap hati kami. Tuhan, ini pujian kami, ini persembahan kami. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan Engkau bertindak atas setiap kami. Sepanjang kami berjaga di dalam firman-Mu Tuhan, kami tahu Engkau yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur selalu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami di hati kami nyatakan. Oh haleluya. Yang kami tahu, oh Tuhan, yang
ku tahu Kau kerjakan amin seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya amin yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu Tuhan oh, yang ku yakin Kau sediakan amin seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu Dia kerjakan amin Tuhan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya amin Tuhan yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya haleluya bagiku yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu Tuhan yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya bagiku Yesus Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan oh, kami percaya Kau firman-Mu ya dan amin yang kami pegang ya segala nama Yesus terima kasih Tuhan yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Kau sediakan Tuhan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu Kau kerjakan oh Tuhan seturut bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya bagiku Tuhan yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu Tuhan yang kami yakin Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami terima kasih Tuhan seturut kasih-Nya bagiku Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Bahkan apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan Engkau menyediakan bagi orang-orang yang percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya. Mari
saat ini, bangun iman kita saat ini saudara. Percaya hanya kepada-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, kami percaya Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Yes. Mujizatnya disediakan. Oh, haleluya. Ku diangkat. Dan mari lebih lagi dengan segenap hati kita bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat-Mu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Yesus, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. mari naikkan dengan segenap hati kita. Percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi. Bagi Tuhan Yes, Lord, tak ada yang mustahil. mari dengan iman kita. Yes. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Karena itu malam ini kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami.
Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini saudara, dan kita sudah melewati, puji Tuhan ya, hari-hari sudah di penghujung tahun 2023 dan kita sudah masuk Desember, mempersiapkan diri untuk ya tahun baru, memasuki 2024. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya percaya orang yang terus kuat dalam iman, percaya pada Tuhan, diberi kekuatan untuk melewati semua. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di tahun 2024. Namun biarlah iman percaya kita semakin teguh dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Iya, baik saudara, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya Joni dari Jakarta. Saya jemaat setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Iya, shalom yang di Jakarta ya. Saya mau bersaksi Bu untuk kebaikan Tuhan bagi kami sekeluarga. Beberapa hari yang lalu, keponakan saya Immanuel usia 4 tahun sakit demam dan mual serta muntah-muntah. Kemudian dibawa ke puskesmas dan diberi obat demam dan juga obat mual. Setelah beberapa hari demamnya masih naik turun, ponakan saya juga tidak mau minum susu, tidak mau makan. Karena keponakan saya mempunyai histori kejang-kejang, akhirnya kami memutuskan untuk membawa dia ke IGD untuk dicek lebih lengkap. Setelah di IGD, keponakan saya diberi obat penurun panas yang dimasukkan melalui lubang anus ya, dan diambil darahnya untuk dicek laboratorium. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan Bu, setelah diberi obat itu panasnya langsung turun dan hasil pemeriksaan labnya pun semuanya baik. Jadi ponakan saya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Selama di sana kami terus berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Kami imani, kami perkatakan bahwa ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berkata dalam hati saat itu, kalau ponakan saya ini sembuh, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Sekarang keponakan saya dalam masa pemulihan, ya puji Tuhan ya, Tuhan sudah memberikan kesembuhan yang sempurna bagi Immanuel keponakan saya, amin. Terima kasih Ibu Debbie dan seluruh keluarga serta tim Mesbah Doa yang selalu setia melayani untuk memberikan pengajaran firman Tuhan setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah, agar melalui channel ini banyak jiwa-jiwa yang diubahkan dan bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Satu kesaksian yang luar biasa saudara ya, bahwa mengandalkan Tuhan, berdoa terus walaupun juga dibawa ke rumah sakit, namun kita percaya bahwa iman kita yang memberikan kesembuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Setia terus mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Ya, terus doakan kami agar juga terus Tuhan beri kemampuan, kekuatan untuk boleh melayani setiap hari jemaat Tuhan. Satu kerinduan saya di hari-hari terakhir ini, kita harus giat bekerja bagi Tuhan, saudara. Ya, saya baru tiba dari Bandungan, ya kemarin pergi melihat sekolah misi di sana, persiapan demi persiapan karena akan segera berjalan. Ya, saya percaya bahwa orang-orang yang sudah Tuhan siapkan untuk masuk di sana adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya juga bersyukur ternyata tempat itu ya bisa digunakan untuk memang benar-benar rumah pemulihan. Kemarin sudah dipakai untuk retreat pelajar ya, bahkan banyak orang yang akan ya memakai tempat itu untuk pemulihan demi pemulihan. Satu tujuannya agar orang boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kita bersyukur saudara ya, bahwa semua yang Tuhan buat itu baik ya, dan saya juga bersyukur untuk setiap dukungan doa saudara, semua yang sudah mendukung. Terima kasih ya, dan bulan Januari kita akan peresmian, tetapi Desember akhir kami akan mengadakan basar di sana. Ya, pembagian sembako, pasar murah dan lain sebagainya bagi masyarakat yang ada di sekitar sana.
terus dukung dalam doa. Saya hanya percaya bahwa di hari-hari terakhir ini tidak banyak waktu kita saudara untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Makanya saya tidak mengenal lelah ya, terus bekerja bagi Tuhan. Biarlah semua yang kita lakukan boleh berkenan di mata Tuhan. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ya, bagaimana ketika raja ingin menangkap Elisa karena dia berkata kelaparan ini terjadi karena Elisa sehingga rakyatnya sudah memakan anaknya sendiri. Tapi pada waktu itu Elisa berkata kepada raja, besok akan terjadi bahwa ya kita akan mengalami kelimpahan makanan ya, bahwa dia berkata ya engkau harus percaya akan terjadi besok kira-kira pada jam ini juga. Dia bilang ya bahwa akan ada makanan yang berlimpah sehingga sesukat tepung ya yang terbaik akan berharga sesikal, 1 sikal saja murah. Ya bahkan dia bilang di sana bahkan tepung itu juga akan sangat murah ya, dan jelai juga akan berharga 1 sikal. Dan ajudan raja tidak percaya, dia bilang sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, sekalipun ada mujizat dari Tuhan, tapi itu tidak mungkin terjadi. Dan ternyata benar saudara, pasukan Aram lari tunggang langgang. Selama ini mereka yang menyebabkan Israel itu kelaparan karena mereka mengepung ya, membuat tembok perbatasan Israel jadi tidak ada makanan yang bisa masuk ke Israel, semua pintu ditutup. Tapi Tuhan membuat satu mujizat sehingga orang Aram lari tunggang langgang dan mereka meninggalkan semua kekayaannya di tenda. Beras, jelai, ya gandum, ternak-ternak mereka, harta benda, ya emas, perak, semua ditinggalkan dan itu diambil oleh orang-orang Israel sehingga mereka mengalami kelimpahan. Ya, dan pada akhirnya ajudan raja yang tidak percaya itu mati, terinjak-injak saudara oleh rakyat di depan pintu gerbang seperti yang dinubuatkan oleh Elisa. Makanya jadi orang jangan tidak percaya pada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang, sudah di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, raja menolong perempuan Sunem ya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti akan menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ya, jadi ada perempuan Sunem, ingat, yang dia sediakan rumah kamar bagi Elisa, anaknya mati, dihidupkan kembali oleh Elisa. Elisa berkata berkemaslah, pergi tinggalkan kota ini ya ke satu negeri yang pasti tempatmu ini akan dilanda kelaparan selama 7 tahun. Itu yang dikatakan oleh Elisa kepada perempuan Sunem ini, dan cerita ini pasti terjadi sebelum peristiwa di pasal 5 ya, karena 7 tahun kelaparan itu sudah berakhir sebelum Gehasi kena kusta. Jadi ini adalah ya ditulisnya tidak berurut saudara. Ini menunjukkan bahwa perhatian jangka panjang Elisa kepada janda ini ya membedakan pelayanan yang penuh mujizat kepada ya orang-orang ya, sebab Tuhan menyertai Elisa dan ia menunjukkan jenis perhatian yang harus diberikan kepada orang lain. Jadi peristiwa ini ketika Elisa menyuruh ya janda itu pergi, itu sebelum pasal yang ke-5 kemarin yang kita sudah lihat ya, terjadi kelaparan 7 tahun. Ayat yang kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti yang dikatakan oleh abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. 3, dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri itu, negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Jadi setelah masa kelaparan yang itu ya di pasal yang ke-5 sekarang dia sudah pulang saudara. Ini ceritanya dia sudah pulang. Lalu dia pulang ya, dia datang kepada raja, dia mengadukan perihal ladang dan rumahnya. Raja ayat 4, raja sedang berbicara dengan Gehasi bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa.
Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumah dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Ya, jadi janda itu pulang saudara ya ke rumahnya, tetapi mungkin saat itu ladangnya dan rumahnya sudah ditempati oleh orang karena 7 tahun ditinggal. Lalu dia meminta tolong kepada raja. Ketika dia datang kepada raja, ternyata raja sedang cerita-cerita dengan Gehasi tentang perihal apa yang Elisa lakukan. Dan akhirnya raja menolong agar perempuan itu, dia menyuruh orangnya untuk menyertai perempuan itu pulang ke rumah dan disuruh kembalikan segala hasil ladang dan segala yang dia miliki, disuruh kembalikan kepada perempuan itu. Jadi raja menolong perempuan Sunem itu. Kita lanjut sekarang, Elisa di Damsyik ayat yang ke-7. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, "Sudah datang abdi Allah kemari," berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkanlah aku dari penyakit ini." Ya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh." Waduh saudara ya, ngeri sekali saudara ya, ketika raja bertanya kepada Elisa itu seorang nabi yang memang dia harus ngomong apa adanya. Dia sedang sakit, dia suruh anak buahnya bawa persembahan, perhiasan yang indah-indah, bahkan harta yang mahal dibawa kepada Elisa. Lalu ditanyakan, raja menyuruh bertanya, "Apakah aku akan sembuh?" Dan Elisa berkata, "Engkau pasti sembuh. Tapi Tuhan sudah memperlihatkan kepadaku bahwa raja itu pasti dibunuh. Dia sembuh dulu tapi dia dibunuh." Ayat 11, Elisa menatap dengan lama ke depan lalu menangislah abdi Allah itu. 12, Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah yang dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pasti engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya ia mengambil selai selimut yang dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat di sini bahwa Elisa memberitahu kepada Hazael bahwa dia akan berdosa besar. Hazael protes dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Elisa bilang, orang Aram nanti akan menindas orang Israel, bahkan menyiksa orang Israel. Mereka akan membunuh bayi-bayi, akan membelah perut orang-orang yang hamil. Itu terjadi saudara. Sekarang pun apa yang terjadi di Israel dengan Palestina kita lihat sangat
ya tragis, ya sangat kejam. Namun kita berdoa ya biarlah Tuhan juga terus ya menyertai, memberkati. Memang semua yang difirmankan Tuhan itu harus terjadi. Ketika Elisa memberitahukan kepada Hazael bahwa engkau akan menjadi ya raja dan engkau akan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Israel, engkau akan membunuh bayi-bayi, engkau akan membelah perut perempuan yang hamil. Ya dia berkata, dia protes, dia bilang tidak mungkin aku bisa melakukan hal sejahat itu. Aku ini kan cuma anjing. Dia tidak mengakui ya bahwa dia memiliki satu potensi dalam dirinya untuk berbuat jahat. Ya kita tidak tahu kenapa Elisa mengatakan itu. Memang mungkin Tuhan tahu pasti Hazael ini punya ya roh yang ingin berkuasa, ingin menyaingi, ingin kedudukan dan jabatan. Sehingga memang Elisa tahu dan Tuhan tahu. Dan kita lihat saudara memang ya di sekeliling kita juga ya kita mendapatkan ya ada orang-orang yang suka ya menghancurkan orang lain demi kepentingan diri, bahkan melakukan dosa. Ya kita berpikir bahwa orang-orang itu berpikir mereka tidak akan pernah tenggelam di dalam dosanya yang sedemikian. Namun sebaliknya ya saudara, lihat orang-orang yang memiliki keinginan diri yang begitu kuat untuk berkuasa, untuk memiliki jabatan. Ya sesungguhnya mereka sedang ada dalam satu lilitan, ikatan, ya kuasa gelap. Sehingga pada akhirnya tinggal tunggu waktu saja mereka dapat melakukan yang lebih jahat daripada yang jahat saudara ya. Dan perkataan-perkataan Elisa tentang kelakuan Hazael ya terhadap Israel, bagaimana nanti dia akan menghancurkan bangsa itu digenapi saudara ya, nanti kita akan lihat. Jelas Hazael sudah mengetahui bahwa dia akan menjadi raja. Karena pada waktu itu memang Elisa mengucapkan itu ya. Bukannya menunggu pengaturan dari Tuhan ya. Dia melakukannya sendiri dan dia membunuh Ben-Hadad. Dan memang ya Tuhan tahu itu akan terjadi. Sehingga Tuhan juga mengizinkan Hazael menjadi penghukuman bagi Israel yang tidak taat. Apakah Tuhan tidak tahu? Justru karena Tuhan tahu. Makanya Elisa menangis saudara, dan dia bertanya, kenapa engkau menangis? Elisa menceritakan apa yang akan terjadi ya ke depan. Ya bahwa bagaimana kamu Aram akan menghancurkan Israel. Ya Tuhan itu bukan tidak tahu, justru karena Tuhan tahu makanya Elisa mengatakan, dan benar kan? Ketika Hazael pulang, dia berkata kepada raja, abdi Allah itu bilang kau akan sembuh. Besokannya dia ambil handuk basah, dia taruh di mukanya, mulutnya raja, dan akhirnya raja mati. Lalu dia menggantikan raja. Ya Hazael naik tahta. Itulah saudara yang terjadi ya. Kita lihat ya dua raja-raja Israel dan Yehuda. Sekarang kita akan baca Yoram Raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, masih ingat saudara ya, Yoram anaknya Ahab. Raja Ahab yang jahat mati digantikan oleh anaknya Yoram. Pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda, masih Yosafat ya. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Jadi dua-dua Yoram ini ya. Ia berumur 30 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, jahat ya. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Jadi Raja Yehuda juga ya mati. Yosafat mati dan diganti oleh anaknya yang bernama Yoram juga, dan Yoram menikah dengan anaknya Ahab. Jadi dia juga jahat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian ayat 19, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Tuhan ingat Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita melihat di sini Raja Yosafat yang mengatur perkawinan antara Yoram ya anak laki-lakinya dan Atalia anak perempuan dari Ahab dan Isabel. Jadi Yosafat yang atur.
Ya, mereka padahal jahat. Atalia mengikuti cara penyembah berhala kerajaan utara dengan membawa masuk penyembah Baal ke Yehuda dan memulai kemerosotan iman dalam kehidupan kerajaan selatan Israel yaitu Yehuda. Ketika Yoram mati, anak laki-lakinya Ahazia menjadi raja. Kemudian saat Ahazia terbunuh di pertempuran, Atalia membunuh semua cucu laki-lakinya kecuali Yoas dan menobatkan dirinya sebagai ratu. Jadi perkawinan Yoram mungkin menguntungkan secara politik, tetapi secara rohani itu mematikan iman orang Israel gara-gara Yoram menikah dengan anak Isabel. Ya, dan kita lihat pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri dan pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi Ahazia naik menggantikan Yoram anak Yosafat. Kita lihat saudara ya bahwa di sini kita tahu bersama. Jadi ya, walaupun Yehuda dan Edom itu memiliki perbatasan leluhur yang sama dari Ishak ya menjadi dua bangsa, ini terus berperang ya. Edom adalah negara jajahan dalam kerajaan Israel dan kemudian dalam kerajaan selatan Yehuda sejak zaman Daud. Di sini Edom memberontak terhadap Yoram dan akhirnya mereka menyatakan diri merdeka. Yoram segera maju menyerang Edom tetapi serangannya gagal. Karena itu Yoram kehilangan sebagian wilayah perbatasannya sebagai hukuman atas tidak mampunya dia menghormati Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini karena dia juga mengikuti istrinya ya. Istrinya yang tidak takut Tuhan ya, Atalia, dan mengajak dia untuk menyembah dewa Baal sehingga Tuhan itu murka ya dan akhirnya membuat dia kalah dengan Edom sehingga Edom melepaskan diri dan sebagian justru wilayahnya itu dirampas oleh orang Edom. Dari semua yang kita baca di sini ketaatan itu penting dan lihat Yosafat salah dengan menikahkan anaknya Yoram dengan anak Isabel yang jahat. Perhatikan saudara, ya kita terus berdoa untuk jodoh anak-anak kita supaya mereka tidak salah menikah. Ya biar menikah dengan orang yang benar supaya menjadi keturunan orang benar dan dengan begitu Tuhan akan mengokohkan semuanya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kami boleh belajar lebih lagi firman Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Kami mau hidup seperti orang-orang yang di dalam firman Tuhan mereka taat Bapa, bahkan sampai di akhir hidup mereka taat. Ajar kami juga terus berserah kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, biar iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, berpegang kepada firman dan segala ajaran Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Bapa, semua yang ada dari Sabang sampai Merauke, mereka yang rindu terus dengar firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Engkau tolong yang ada masalah, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit, mari Saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bahkan yang bermasalah dalam hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, melepaskan, membebaskan, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa juga buat mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, Tuhan
Engkau bukakan kandungan yang tertutup. Ia ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terlilit dengan masalah hutang piutang, keuangan, dosa-dosa, kenajisan, percabulan, apapun, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk boleh terus dikuduskan. Berkati Bapa setiap keluarga demi keluarga yang rindu mengalami pemulihan. Istri yang belum bertobat, suami yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, Tuhan jamah dan lawat terjadi hujan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami ya Bapa. Hamba serahkan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami kepada jalan-jalan-Mu. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau yang lebih tahu. Dan Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Jamah bangsa ini terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Indonesia aman, tentram, damai di dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tahun-tahun politik ini Tuhan Engkau yang menjagai bangsa kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah pilih seorang pemimpin yang terbaik untuk 2 tahun 2024 nanti. Tuhan yang pegang kendali. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan hujan pertobatan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua di hari-hari terakhir ini. Kami tahu akan datang masa yang sulit, yang sukar, namun kami percaya orang yang berpegang kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Mari saudara buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.